Selamat datang di channel Uncle Joe, channel bisnis kopi ya. Jadi channel yang ngebahas bisnisnya dibanding kopinya. Ya, gue punya kedai kopi anyway, dan gue udah bertahan selama bisa survive melewati masa pandemi udah 3 tahun. Dan uniknya, gue kedai kopi yang melahirkan kedai kopi gitu ya. Jadi ada 90-an kedai kopi yang udah gue lahirkan dari workshop yang gue lakukan selama 3 tahun terakhir ya. Udah setiap bulan ada workshop, dan yang terdekat nanti bulan ini April, tanggal 25 offline-nya, yang online-nya tanggal 24 hari Sabtunya. Anyway, di video kali ini gue mau bahas soal satu pertanyaan dari peserta workshop yang kemarin. Jadi di tanggal 28 Maret kemarin, gue ada workshop dan pesertanya nanya gini, pendapat Uncle prospek bisnis kopi gimana nih? Apakah ini masih jadi bisnis? Apakah ini bisnis yang terbaik kah? Apa yang gimana gitu ya? Nah, gue akan jawab di video kali ini. Jadi dia nanya seperti itu di workshop, dan gue jawabnya sebetulnya tidak ada bisnis yang terbaik gitu, nggak ada gitu ya, bisnis yang the best, yang selalu primadona gitu. Wes, kebetulan lagi panas re, thank you loh dis. Oh, dapat asam Jawa nih, asam Jawa ya. Ini desain baru, Happiness Inside, sederhana, cuma quote aja. Oke. Bentar. Oke, baik lagi. Jadi, nggak ada menurut gue bisnis yang terbaik, yang the best. Apapun bisnisnya, menurut gue harus membawa pelakunya mencapai tujuannya. Ya, jadi gue selalu berpegang bisnis itu adalah sebuah kendaraan, bukan sebuah tujuan ya. Jadi bisnis is not destination, it's a journey menurut gue. Jadi kalau lu goalsnya apa, tujuan lu adalah memiliki bisnis, menurut gue kurang tepat. Jadi harusnya tujuan hidup lu atau goals lu adalah mimpi-mimpi lu, goals lu apa, lu pengen punya apa, lu mau jadi apa, lu mau lakukan apa. Nah, itu semua butuh kendaraan untuk mencapainya. Nah, bisnis adalah sebuah kendaraan untuk mencapai ke sana. Jadi selama bisnis itu bisa membawa lu semakin dekat kepada impian lu, menurut gua ya jalanin aja gitu. Jadi kalau menurut gua bisnis itu boleh berganti-ganti gitu, mau bisnis apapun. Namanya bisnis ya, kita bisa gagal, bisa rugi, bisa ngalamin kejenuhan, ngalamin bete gitu ya, dan bisa kita tinggalin seketika bisnis itu, dan bisnis pun bisa bangkrut gitu. Jadi bisnis itu bukan hal yang akan setia sama kita gitu. Yang akan melekat sama kita yaitu mimpi-mimpi kita, impian-impian kita, impian pasangan kita, impian keluarga kita gitu ya. Jadi bagi gua, ini menurut gua ya, kalian boleh punya perspektif lain, tapi menurut gua bisnis itu sebuah kendaraan. Nah, apakah bisnis kopi ada kendaraan terbaik untuk mencapai impian? Kan itu dong pertanyaannya ya. Jawabannya adalah menurut gua enggak gitu. Bisa iya, bisa enggak sih. Maksudnya bisa iya di gua, bisa enggak di lu gitu. Bisa iya di lu, bisa juga enggak di gue. Atau bisa juga gua yang tadinya di sini bisa ada bisnis lain yang bisa membawa gua lebih cepat kepada impian gua. Jadi ya menurut gua bisnis itu seperti itu, perlakuan gua sama bisnis. Dan menurut gua nggak penting ladangnya di mana gitu, nggak penting bisnisnya apa. Yang paling penting itu adalah petaninya, kualitas petaninya, kualitas pelakunya ya, usahanya ini. Jadi bukan bisnisnya, bukan ladangnya. Jadi kualitas si petani lebih menentukan dibanding ladangnya gitu ya. Ada ladang yang begitu subur tapi dikelola dibajak oleh petani yang nggak begitu bagus, ya hasilnya nggak bagus, nggak maksimal. Ada kualitas petani begitu bagus, dia mendapatkan ladang yang begitu tidak
tidak apa ya, tidak ideal ya, tapi bagus hasilnya. Nah jadi menurut gue depend on petaninya. Nah terbaik atau enggaknya sebuah bisnis menurut gue adalah indikatornya ya, kalau dari gue nih, pertama harus sesuai sama passion lu punya passionnya apa, sesuai gak sama passion lu si bisnis ini. Nah sekarang tanya ke gue kenapa gue masuk industri kopi. Jadi gue itu kan backgroundnya kontraktor, kontrak sana kontrak sini. Jadi gue tuh kontraktor renovasi rumah, desain interior dan lain-lain, arsitektur. Dan ketika gue mengerjakan di bidang kontraktor, gue kan ketemu klien, ketemu janjian sama tukang, vendor, supplier dan lain-lain. Biasanya ketika gue melakukan kegiatan itu dilakukan di kedai kopi, di coffee shop, gitu, bukan di kantor. Karena millennials ya, khususnya millennials ya, apalagi millennials, mereka tuh nggak janjian di rumah gitu, di ruang tamu, enggak, di coffee shop, di cafe, itu yang mereka lakukan. Millennials itu kan berbeda ya sama generasi X, Gen Y gitu, agak berbeda. Mereka lebih santai gitu. Dulu orang pakai planner ya, sekarang boro-boro. Semuanya dilakukan via handphone. Itu. Dulu pakai kartu nama, gue kagak punya kartu nama sampai hari ini. Semuanya portfolio gue di handphone. Jadi bisnis terbaik ya, menurut gue bukan coffee shop, itu bukan bisnis terbaik. Tapi lu happy gak di bisnis itu? Jadi bukan soal the best atau enggak ya. Jadi gue pikir lebih indikatornya adalah lu happy gak, lu passion gak di situ, passion lu. Kalau bisnis kacang kedelai itu passion lu, ya kacang kedelai aja gitu. Kalau ayam geprek itu passionate banget sama kuliner, ya udah lu di kuliner aja. Kalau passionate banget sama otomotif, ya lu suka nonton GP, nonton Formula One, nonton semua yang berbau racing, kenapa nggak lu di situ bisnisnya? Nah, gue pilih bisnis kopi sebagai gandengan kerjaan interior gue, karena bisnis kopi itu menurut gue unik, bukan the best ya, lebih ke unik aja. Dia berbeda dengan bisnis-bisnis yang lain. Kedai kopi itu bisnis yang kompatibel sama semua bisnis. Kalau lu punya bisnis apapun yang lu, profesi lu lah, apapun lah, lu bisa rendengin sama coffee shop. Gitu. Dan itu yang menarik gitu. Nah jadi waktu gue ketemu awal-awal ngebangun Uncle Joe, ya gue memikirkannya itu gitu. Gue sederhana aja, simple. Gue mau ketemu klien gue di kedai kopi sendiri, as simple as that gitu. Tapi gue kelola dengan serius. Jadi ada manajemen tersendiri, bahkan menarik gue untuk menerima kerjaan-kerjaan interior itu yang inline sama coffee shop. Jadi kalau dulu renovasi rumah, bikin interior rumah, sekarang yang gue kerjakan yang nempel sama coffee shop, entah itu bikin cafe, entah bikin resto. Jadi kerjaan gue inline, gue sengaja inline kan aja biar sejalan gitu. Nah jadi terlepas terbaik atau enggak, menurut gue harus ukurannya adalah lu passionate di situ. Kedua, menguntungkan. Ya, lu cuma passion doang tapi nggak profit, menurut gua kurang ideal gitu. Jadi bisnis yang bagus itu bisnis yang menguntungkan. Mungkin bisnisnya terlihat jelek gitu ya. Misalkan bisnis lu ada cilok, jualan cilok ya, mungkin nggak prestis gitu cilok gitu. Tapi kalau dia bisa memberikan lu keuntungan, sehari bisa, ya contoh ya jualan cilok nih ya, gue pernah ngobrol sama cilok cepot. Ada namanya brand cilok cepot. Gue nanya sama kok gue suka cilok nih. Cilok itu gue lihat dia setoran ada bosnya, dia ngedorong doang. Bang, abang sehari berapa setor nih gitu. Gue nanya tuh, dia bilang sehari ya sedapatnya aja om, dia bilang. Ya kadang nyetornya 500, kadang 600.
Gila, sehari nyetor ke bosnya 500.000 sehari. Terus bang, abangnya bawa pulang berapa bersih ke rumah? Ya kadang-kadang 150.000, kadang-kadang 100.000. Jadi sebegitunya. Oh iya, wah seru juga ya. Gue pikir punya cilok dapat setoran 500.000 sehari, 10 hari udah 5 juta, 20 hari udah 10 juta. Dan yang bikin gue kaget lagi, ternyata bosnya punya gerobak cilok itu ada 300 outlet di Jabodetabek. Cilok Kang Cepot. Lu bayangin, taruhlah 500.000 per hari, lu kali 300 aja. Itu mengerikan gak sih? Ya, jadi menurut gue bisnis itu ya harus profit, nggak cuma passion tapi profit. Bahkan asalkan profit nggak passion, toh banyak yang melakukan gitu. Jadi terbaik atau enggaknya sebuah bisnis menurut gue dari situ. Dan kenapa harus passion ya menurut gue, karena pada akhirnya uang itu nggak gitu tidak memberikan jaminan bahwa lu akan happy. Karena by the end of the journey kan kita harus happy ya, kita harus enjoy, kita tidak tertekan, kita tidak stres, kita melakukan yang kita suka apa yang kita lakukan, kan itu intinya gitu. Jadi bagi gua happiness inside itu nggak cuma slogan. Kita memang harus hidup dalam kebahagiaan. Apalagi atau yang mau dikejar ya, uang tuh tidak memberikan kebahagiaan gitu, tapi dia bisa memberikan kenyamanan, mempermudah melakukan pekerjaan. Bukan berarti gue nggak butuh uang ya, gue butuh uang tapi gue mau happy gitu. Orang yang dia tidak nyaman, dia bisa meninggalkan pekerjaannya yang gajinya sampai di salah satu workshop, salah satu brand ya yang udah, dia cerita dia gajinya tahu gak berapa sebulan, 60 juta per bulan, tapi dia tinggalin, dia bikin usaha merintis dari nol, ikut workshop gua. Jadi kehidupan yang dulu banyak uang, kehidupan sekarang pas-pasan cukup, tapi happy dia. Nah, jadi menurut gua the end of the journey ya, lu harus happy, harus bahagia. Jadi gitu ya, soal bisnis the best atau enggaknya ya menurut gua perspektif gitu. Dan tapi bisnis kopi itu unik, dia kompatibel sama semua bisnis gitu. Bahkan gue menyarankan untuk siapapun dari kalian, mulai aja bisnis kopi, sekalipun lu hobinya atau passionnya di fotografi atau di sorry nih sepanjang video kipas nyala pasti berisik nih. Jadi ya passion lu di tempat lain nggak apa-apa, lu rendingin sama kopi aja, itu mendukung sekali, saling melengkapi bisnis kopi dengan bisnis yang lain. Gitu aja soal ini, soal bisnis kopi ya. Dan silakan kalian putuskan menurut kalian gimana. Kalau ada masukan atau ada saran atau ada yang mau disampaikan, silakan komen di below. Dan kalau lu suka sama videonya kasih like, kalau nggak suka di dislike aja. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.